ul. Ya, oke. Glue ditawarin berarti ya? Iya. Sama Geek nih, silahkan Bigetron mau pakai atau tidak. Tapi tetap kuncinya ada di Chusin sih. Yap. Chusin yang akhirnya kembali muncul untuk Aboy. Ya, dan mereka ngambil Leo juga biar ini, kan masih flex ya. Ya, Dan memang kayak sekarang di MPL season 17, season Shin udahlah ngisi gold lane ya. gold lane aja. Tapi intinya juga dari Bigetron mereka masih punya Yif Yap. sebagai opsi yang biasanya kita lihat match up ke Chusin. Nah bisa juga ini buat tutup ke Leomord ya. Jadi Yves Iya. ini good option sebenarnya kalau mau diambil sekarang. Sekarang ya. Kalau enggak nanti di ban, tapi Oh. Harley dulu. Dan Oh. langsung ke arah lapu-lapu. Ini, kalau tadi dia belajar dari kesalahan nih Om. Oke. Karena tadi backline-nya benar-benar ditutup sama Marcel, oh dia sekarang juga mau juga. Oke, lu bikin tim gua gak bisa deliver, gua bikin lu juga gak bisa deliver tim lu. Oke benar-benar. Dengan lapu-lapu, jangan one sided aja Om. Ya, tapi ini lumayan ini ya, resikonya untuk Bigetron sendiri karena mereka mainin Harley di atas ya. Ya resikonya tank pasti akan bisa dibuang-buangin kan nanti untuk hero yang tebal. Ya. Ya. Dan ini mereka harus bisa kontes nanti, terutama turtle yang pertama sih yang agak sedikit beresiko nih. Ya paling assassin yang paling muncul sekarang Harley dong ya. Ya, Warlord. Oke, Arlotnya, tapi kita udah mulai melupakan Glue untuk sekarang. Kale ya. Arlotnya posisinya saat ini, apakah akan menjadi Arlot di posisi KX Village? Bisa. Atau Di rover ya. tiba-tiba. Gak pasti, tapi namanya tiba-tiba bisa selalu terjadi Om. Tapi kayaknya kalau ngelihat sosok Balo ya, untuk inisiasi sih kan masih oke banget ya sebenarnya. Historicalnya sih sebenarnya nggak masuk ya. Iya, lebih ke Arlot. Gatot, Iya. hero-hero yang tahan badan. Oke, tapi badangnya juga udah ditutup, plus satu lagi Khalid. Kalau tiba-tiba Baloynya malah pakai kaca, Bisa buat nangkep Harley, Atau main yang tebal sekalian juga bisa, Hylos. iya. Gatot. Makanin damage-nya lama Gatot oke banget. Hero-nya dia kan, Iya. anomali. Pada saat pertama-tama muncul lagi kan, Gatot kaca ya dia ya, sama Iya. Mueza dia berdua ya. populerin. Oke, masih Gatot masih kaca. banyak sih kalau single target juga ya Chow. Oke, Chow kaca bisa diambil. Tapi ya masih banyak banget fleksibilitasnya dan Gatot. itu dia Gatot kaca. Yap, oke banget. Ini bakal bisa makan Deadly Magic nanti. Ya selama itemnya bisa sama nih. Ya. Atau ketinggalan satu lah, jangan ketinggalan 2 item damage gitu. Susah Oke. nanti buat bisa nahan. Tapi untuk mid lane-nya nih, masih dibuka untuk Giv dan juga Setian. Yap. Tinggal dipilih ya mau yang mana ya. Atau yang lain. Among the planes Yes lah, ya. exists the equilibrium. Dan langsung ke Highland. Aduh, aku ngelihat lumayan cukup mengerikan juga nih. Jangan sampai Moreno nggak dikasih main kayak di game yang pertama sih. Oke. Tapi ini butuh marksman gak sih buat Geek Fam? Butuh. Butuh. Cloud gak sih? Cloud ya. Posisi atau- kayak gini? Cloud or Moskov? Gua lebih suka Cloud. Cloud. Moskov udah targetnya Harley banget Om. Ya apalagi Kari ya. Aduh. Hero-hero yang cuma bisa loncatnya gitu doang tuh. Terus tiba-tiba ah aku cici aja gitu. Iya bisa. Ya bisa juga cici dulu. Ya, tapi itu dia Granger. Wah, oke lah. Wow. Oh, mau front to back ya. Oke. Yep. Baik, tetap ya untuk ancaman bagi gold laner ini adalah Harley yang bisa langsung melompat ya. Ya. Level 4 pasti bisa mampir dulu nih ke gold, mampir bentar. Tapi sebel banget sekarang lihat Harley. Kayak kita udah tahu kita bakal mati gitu loh. Iya, kayak ini aku nyebrang sungai ada rumput di kanan nih. Kayak Final Destination gitu kayak kita udah langsung. Oke, darah kita udah abu-abu semua. Ya udahlah, Ya udah. pasrah. Pasrah. Oke, kali ini kita melihat di game yang pertama 20 menit cukup panjang. Tapi Geekfab berhasil mendapatkannya dengan tepat. Apakah kali ini dengan line up roster yang mereka pilih, The King Slayer mampu menumbangkan The King of Regular Season? So let's go to the line up down. Let's go! Akankah menjadi satu sama? Ataukah akan menjadi kemenangan perdana untuk Geek Fam? Iya, ini butuh banget ya kemenangan untuk Geek Fam sendiri. Yap. Mereka sudah menelan 2 kali kekalahan. Wah ini tarik-tarikan ke bawah dong berarti sama tim papan tengah ya. Iya ini lagi danger ya sebenarnya ya buat Geek Fam ini sendiri. Kan ini match ketiganya mereka kan? Iya benar. Iya dengan 2 kali mengalami kekalahan. Sementara itu kita akan melihat bagaimana kembali kiprah dari Chusin yang akan tetap menguasai area tengah. Tapi ini sekarang match up-nya lumayan oke lah. Ada Yifom. Ya. Sama lihat Fit di sana berani sekali dengan revitalize-nya. Tapi ingat, tidak ada revitalize kali ini. Jangan terlalu memaksakan diri. Nah, sama-sama kuat ya buat 2 romernya juga.
Cuman ya Finn nanti di midnya sih yang bakal keganggu ya. Efek dari Lantern Flare ini loh. Hero jalan kaki paling malas ketemu. Sedangkan untuk emblem yang sudah terbuka masih tetap standar emblem yang kita lihat ya. Tidak ada terlalu banyak yang aneh-aneh juga. Fighter untuk masing-masing XP lane. Mungkin untuk gold lane-nya agak beda ya. Satu fighter pasti atau bisa sustain. Sedangkan Granger akan lebih sedikit menelan damage-nya. Yap. Jadi ya mending main assassin ya untuk bisa nge-burst lawan. Ya paling nyari sustain dari Festival of Blood-nya aja ya Ya. Om ya. Oke, tapi ya Niall sejauh ini kalau kita ngelihat pola farming yang dia bawakan juga berjalan dengan lancar. Bahkan tadi dia udah nyebrang juga kan ke satu jungle yang dicuri untuk Bigetron itu sendiri. Tapi lihat Baloiski yang akan mencari formasi. Oh tapi nampaknya Mekis sudah ada di sana untuk mendapatkan satu point kill first blood. Yap. Lagi dan lagi. First blood ditangan oleh para pasukan dari tim Geekfam. Nanael yang sudah mencoba untuk mencuri satu. Kali ini dipakai retributionnya mau tidak ingin kehilangan jungle-nya. Di mana posisi Turtle akan diikhlaskan. One by one situation. Dan Eman berhasil menggunakan flicker. Kenziski juga mau tidak mau pasifnya masih ada, masih nyala. Panah ini begitu di Eman. Serangan Baloiski gak memiliki revitalize lagi. Memaksakan satu point kill. Tapi final slash. Menuju ke Marcel. Menutup Nael. The power of retribution untuk para pasukan dari tim Bigetron. Nampaknya Turtle akan menjadi sedikit penentu. Wow. Marcel dan ternyata tergocek. Begitu saja. Mencoba dihindari. Tapi nampaknya Shogun di depan sana sudah menggunakan Brave Fighters. Apakah akan ada loncat dan retribution. Dengan adanya shield tambahan. Membuat Marcel still survive in the bottom lane. Wow, itu panjang banget. Tapi akhirnya kita ngelihat Baloiski yang tumbang. Yep. Waduh. Bentar. Marcelnya ngejar-ngejar ke Niall dan itu menjadi pertukaran yang sangat-sangat worth banget untuk Geekfam. Ya, karena jungler ya yang Ya. bilang tadi. Finn, belum ada clear pathway. Revitalize sudah ada. Apakah digunakan kali ini Retribution dan Avatar of God yang full defensive mode tidak mau dikeluarkan. Sedangkan posisi dari Nanael memaksa Aboy digocek kiri kanan depan belakang. Dan Nael hanya bisa lakukan poin tapi di belakang Marcel. Lagi dan lagi Marcel memaksa Nael untuk take down. Out of nowhere lari dari bottom lane. Terus karena jungle untuk mendapat satu poin ke atas Nael. Dan lebih rugi karena Nael hero farming Olarili. Waduh, ini siapa yang cita-citanya ketempelan Marcel kayak begini ayo. Wah, Tapi Nael benar-benar ditarget loh tadi. Sangat. Marcel kesurupan nih. Yang di matanya cuma ada bukan Nael sepertinya. Tapi tahan aja ya, karena dengan Nael yang tumbang 2 kali juga, Shogun sebenarnya ada ruang gerak nih. Untuk bisa tetap melakukan farmingan ya. Ya minimal dia mungkin dari goldnya ada sedikit di atas tadi. Karena kan dari Marcel yang harus nge-backupin terus-terusan. Tapi kayaknya tetap gak sih ini Niall yang gak baik-baik aja bakal Betul. lebih berat pastinya Nah. untuk Bigetron. Apalagi tadi ya, dengan kondisi di mana Deadly Magic-nya dipakai untuk menumbangkan Gatot Kaca. Baloi ya. Iya, buat ke Baloi semuanya yang pada akhirnya golnya aman, gak kena Yep. Deadly Magic. Terus juga Baloi kan tadi langsung hindarin pakai EOG, kan EOG, buat yep. kabur juga. Dan di saat tidak ada Deadly Magic tersebut ya makin pede lagi. Dan apalagi kayak tadi di awal-awal komunikasi yang dijalankan oleh Geekfam untuk mengetahui bahwa Finn gak punya Revitalize. Itu udah langsung gak segan-segan dimakan loh. Yap. Ya, make it War X, sama-sama War X untuk Shogun juga ya. Dan sepertinya Kenzie sehat-sehat aja nih di top lane. Iya, dia by one terus ya dari tadi kita lihat. Tapi dengan adanya Finn di depan sana, kalau Finn ditargetkan, ini akan meningkatkan resiko, eskalasi resiko dari Bigetron by Vitality. Kalau dia nggak ada Finn itu akan berat, karena Nael nggak ada ruang untuk bisa bergerak. Shogun membuka terlebih dahulu. Target utama dari Baloiski di depan sana, tapi nampaknya Shogun dengan Prefector telah membuka. Digocek tapi retribution yang on point dari Stormmakers. Memaksa defense ke arah belakang dan Avatar of God dia menghentikan sedikit pergerakan dari tim Bigetron by Vitality. Deadly Magic, tapi lihat apa yang dilakukan Baloiski. Revitalize, menyelamatkan Mekis dari Deadly Magic yang mematikan seorang Package. Yap. Tadi Eman juga sempat flicker ya untuk coba memberikan efek crowd control dari turtle ship yang ditabrakin juga cuma gak kena ternyata Om. Yap. Dan masih lanjut ya untuk di area bawah karena akan diambil juga untuk Geek. Mereka lebih memperkuat lagi pressure yang diberikan. Oh Shogun. Shogun versus Marcel. Oke, tapi nampaknya ketika sosok dari Marcel berani seorang diri depan sana. Karena dia tahu dia tidak akan ditinggalin oleh kawan-kawannya. Langsung following out damage dari Kenzie dan juga Baloiski. Menghentikan sedikit, itu lumayan loh. 4 orang di bawah, itu menandakan Aboy free. Yep. Dia tahu juga Mekis masih bisa rotasi di area top lane. Banyak di samping. Dari dapetin turret dari give up, lebihnya ada lagi loh. Dan kayak memang dari Niall untuk itemnya udah selesai nih dengan Genius One. Tapi dari tadi belum dapetin hasil yang optimal Yap. dengan Deadly Magic-nya. Yap, karena begitu banyaknya mungkin ya. Hero-hero yang tebal yang ditaruh di depan tadi dengan Geek.
Jadi bisa ngedot sehingga mengamankan posisi dari Kenzie juga. Tuh Aboy bahkan punya Crimson Beacon, nambah shield lagi. Iya. Gak bisa langsung dipecahkan. Karena dia kan Crimson Beacon kan sambil dash ya. Jadi Yep. poker Poker tricknya tricknya nggak nggak masuk masuk. maksimal Iya. kan. Ada shield pula. Yang pecah shieldnya jadinya ya. Oke. Lanjut nih untuk gignya. Bagaimana secara positioning mereka lagi pegang sekarang ya. Tapi mereka tetapnya itu harus bisa menjaga juga. Karena Kenzie udah bagus tadi dengan first item. Second item tadi. Setelah Fury Hammer dia Sky Pierce dia langsung join fight-nya. Oke. Jadi berusaha untuk nambahin stack biar bisa kenyang nanti Granger. Dia mau barter dengan Kurediar top lane, that's why ada team fight apa ada slice from Marcel! Berhasil mendapatkan point kill atas Moreno, lihat terperangan di depan sana, bahkan Shogun yang udah memberikan Prefectors, jadi malah rugi di sini. Iya. Yap. Oh ini karena targetnya juga banyak ya. Dari tadi kita lihat dari Magicnya nyangkutnya ke Baloy sih Om. Yap, dan itu tadi tumbang tapi ada EOG. Iya. Jadi selamat. Sama kayak ngindarin ultinya Haya ya. Iya, bener. Pakai OG juga kan. Iya, buat itu dia. ngelepas. Deadly Magic yang selalu mengarah menuju ke hero yang tebal. Ya. Sekarang jadi masalah juga untuk Gendron. Karena begitu chaoticnya ya dan begitu berkumpulnya hero-hero dari Geek Fam. Gila. Dipanggil terus tuh Kuda dan Marcel. Menuju ke arah Nanael kali ini. Mencoba untuk dikejar tapi responsif terhadap Nanael. Dari bottom lane langsung direspon dengan sangat cepat Moreno. Backup tim. Tapi dibalik itu semua kalau Moreno, Shogun, Nanael kelamaan di bottom lane. Yang bahaya satu mid lane turretnya. Wah, apalagi kalau bicara tentang adanya juga nantinya fight gede nih. Kenziski-nya akan menjadi... Oh, kena. Oh dapat Nael. Dia masih ada lagi Space Escape. Memang Space Escape ini menjebalkan. Tapi kalau misalnya abis Space Escape ada orang lagi di sana akan mempertahankan Kenziski. Udah tenggelam di dalam sungai. Menurut gua bakal coba ditukar dengan adanya 1 point kill dari Shogun. Mampu atau tidak dan ternyata damage dari seorang Magis berhasil mereka dapatkan. Deadly Magic dan Marcel. Kali ini akhirnya dia akan tertake down mencoba diselamatkan. Paloyski! No way! Paloyski save the day for Marcel! Wah, dia gak segan-segan loh. Bukan revitalize buat selamatin di XP lanernya Om. Dan itu coba dulu loh. Iya. Itu belum kelihatan hasilnya, dia coba dulu. Dan benar-benar berhasil. Ini gemes banget Mas ya. Nail ngeliatin Baloy. Either way Baloynya selamat atau rekannya yang diselamatkan dengan Baloy. Wah, Baloyski menyebalkan sekali. Tapi Baloyski dan Aboy 2 kali menyelamatin sosok dari Marcel hingga dia bisa bersinar untuk 2 game ini. Sangat ya. Nah ini adalah berkat Teamworks yang jauh lebih berjalan dari Geek Fam untuk sejauh ini Om. Yap, sangat-sangat berjalan. Dan juga bagaimana mungkin dari Geek sendiri yang menargetkan yang menuju ke Nael yang biasanya wajib untuk bisa pegang di early-nya biar enak nanti. Kumpulin item-itemnya. Sekarang lumayan kehambat sehingga hampir sama dengan game yang pertama. Di mana Bigetron by Fatality, fokus mereka adalah bagaimana agar Emannya cepat jadi juga. Sehingga ketika Eman jadi, ada ruang gerak untuk Nael bisa mengumpulkan pundi-pundi gol. Oke. Tapi sejauh ini Nailnya masih bekerja keras ya Sangat. untuk farming. Itu sapu. Lihat di depan sana, Nael bahkan Space Escape-nya itu sedikit terlambat dia gunain karena terlalu banyak sisi loh. Bahkan sampai dia sekarat dulu baru dia bisa. Susah ya. Susah banget. Oke, tapi ini dia untuk Lord. Lord adalah sebuah bajingan. Para pasukan dari Bigetron by Vitality, mereka tidak boleh lengah. Mereka tidak boleh terpicu dengan adanya trigger yang dilakukan oleh para pasukan dari Geek Fam. Karena sosok dari Eman sudah melakukan rotasi ke arah bottom lane. Eman juga butuh mendapatkan 1 point kill. Tapi Baloyski depan sana dari Magic dan Avatar Ramadan. Kali ini mampu berhasil kembali lagi menyelamatkan Baloyski di depan sana. Dan pasif yang dimiliki tapi Marcel memilih Final Slash untuk mencoba untuk mundur ke arah belakang. Dengan 1 lagi posisi dari Finn yang terbuka dengan Revitalize yang udah gak ada lagi jawabannya. Mau tidak mau Finn harus take down. Sedangkan di belakang sana Shogun udah tidak punya Prefectors. Tidak secepat itu loh Prefectors, ingat. Tidak seperti dulu. Wow, dan Marcel ditargeting dia langsung Kabur ya. kabur kayak Lancelot Om. Ya, tapi nggak bisa kabur sekarang. Gak apa-apa kata Marcel. Selama itu ada Lord. Tapi garuk-garuk kepala karena kebanyakan recall. Dan akhirnya dia tumbang. Itu bisa jadi evaluasi juga loh. Oh, Jangan gila. salah. Ini Magis juga udah pede banget sih ya. Yap, Phantom State ya, memanggil Barbil untuk keluar juga. Queen Swing bagi Shogun. Satu item yang cukup menolong seharusnya untuk lapu-lapu bisa nge-deliver extra damage nantinya. Get the Magic, susah sih. Masih Gila. ada lagi lifestyle yang masuk ya. Dia kenceng banget. Iya. Kenceng banget jadi ya susah banget dan apalagi kan hero-heronya lumayan ngedash ya. Nael juga gak ada anti regen kan? Iya, poker tricknya juga jadi gak masuk maksimal. Yap. Baru Genius dengan Lightning ya ini buat Nael. Belum ada Glowing, mungkin karena Glowing kan lumayan menghambat damage-nya dia ya. Yap. Buat bisa nge-burst. Iya. Oleh kristal mungkin nanti buat Nael.
Ya Divine boleh gue sih. Divine Divine boleh, ya. Divine boleh. Bebas. Kalau gue Divine ya lebih. Make it. Tapi Mekis di depan sana lihat bakal dikejar Nael. Untuk 1 lawan 1 ini berbahaya banget. Bahkan sih coba dimasukin Oh. damage-nya, tapi lihat di arah bottom lane ada satu flicker dikeluarkan Eman. Wow. Glove di arah belakang di cancel begitu saja. Real World Manipulation membuat terpasuk dari tim Kifan. Gak bisa masuk lebih dalam dan Polisi akhirnya terting dan ada Marcel. Gagal untuk bisa memainkan final stage di depan sana. Kalau tidak mau, sosok dari Kenziski. Kali ini bersama dengan Raja Aboy. Bersinar dengan posisi Aboy. block point kill. Hampir saja 2 menit utama dan Solo. Mekis finally membalaskan dendam dari sosok pesulap yang suka loncat-loncat ini. Wah, kata orang mah Sokolil sekarang, bukan Sokolil. Solo kill. Wow, dari Geek Fam mereka menjalankan job desk dengan begitu baik. Targetingnya juga oke banget, Om. Ya, ada pertukaran yang terjadi tadi ya, ternyata 2 yang tumbang duluan dari Geek ditukarkan dengan 2 juga yang langsung hilang dari Bigoton by Fatality plus bonus. Nael tumbang di mid. Oke, jangan lupakan Kenziski. Walaupun kita lihat posisinya sekarang tidak terlalu baik. Dengan tidak ada Sky Pisar yang meletus. Tapi jangan lupakan dia tetap punya damage. Kalau Sky Pisarnya satu meletus di detik-detik saat ini tingkat kehancuran dari Bigetron akan sangat cepat, Om. Iya. Dan masalah besarnya masih di Make It ternyata. Leomordnya ini punya damage yang besar sekali. Makanya di jawaban adalah priority ke kuda ini ya. Kuda ternyata. Kuda, ya. benar kuda. Tapi Moreno punya S-Queen, ini bisa jadi jawaban untuk mematahkan ya pergerakan kaki-kaki dari Geek kalau mau fight. Oke, agak di slow motion ya. Slow-mo bener. Oke. Tapi sejauh ini juga kalau kita ngelihat targeting yang memang dilakukan sama Marcel udah siapa aja makan di depan. Yep. Apalagi kan kalau kita ngelihat dari Eman range-nya nggak terlalu jauh ya. Yep. Itu mudah pasti untuk ditangkap juga. Sementara itu Kenziski siap memfollow up di belakang. Ya, item Marcel juga tadi kalau kalian lihat benar-benar item-item pecahan ya. Yang jadi itu cuma Oracle. Bener, sisanya cuman Fury, Magic Blade, Dreadnought, iya. Silence Rope, pecahan-pecahan ya. Dan pecahan semua. ya itu jadinya sangat-sangat hybrid gitu loh. Ya, nyicil dia ya, nyicil Nyicil. ya. Nyicil. Oke, sesaat lagi Natural Objective di mana Lord akan segera muncul dengan 5.500 gold yang sekarang dipegang oleh Geek Fam. Apalagi ini lane jauhnya bakal jadi PR sih buat Bigetron. Karena Super Wave Minion yang harus dihadapi juga. Yep. Lumayan PR. Dan target dari Nael yang sudah mulai sangat berkurang sekali opsinya buat di late game seperti ini. Iya, Oh, ya. Nael udah memberikan informasi. Di mana Bigetron by Vitality kali ini mereka semuanya berkumpul di arah top lane. Nael belum terdeteksi posisinya. Damage dari Baloyski udah terkena cukup banyak. Jangan sampai tidak ada power distribution. Eman di sana terlihat posisinya fokus ditutup oleh seorang Amin. Mencegah Kenziski, flicker for defensive dikeluarkan. Wow. Tembakan Mekis berhasil mendapatkan launch-nya. Kenzi. Tapi lihat Eman terlalu jauh. Tidak ada damage tambahan. Dan Moreno diacak-acak oleh Mekis. Kehilangan Moreno, Wow. kehilangan Eman. Akan menjadi sebuah pertanda yang sangat mahal. Sedangkan Finn gak ada jalan untuk pulang selain all in terhadap Apoy. Sekalipun tersebut, lihat apa yang dilakukan oleh salah seorang Marcel. Oh, base-nya? Dia berhasil mendapatkan kesempatan, tapi Mekis lebih fokus untuk mendapatkan satu buah point kill. Revice menuju ke belakang Mekis, by time, it's real. Wah, tapi itu Minion hampir juga menjadi MVP ya. Karena itu base-nya udah dicicil abis. Dan apakah Bigetron akan mampu menahan Lord yang akan masuk sekarang? Oke, kalau mereka mau masuk sekarang kayaknya gak wise. Yep. Karena semuanya sudah hidup kembali ke lane of down. Oke. Kayaknya mereka masih membutuhkan satu wave lagi bersama dua pemain mereka yang siap. Wah, ini sebuah kutukan yang akan coba dipecahkan oleh Geek Fam di depan mata. Dan mereka masih memaintain kesabaran itu, Om. Ya, harus bisa maintain karena mereka sudah unggul. Meskipun Lord tadi terlihat sia-sia, minimal mereka sudah mulai mengancam bagaimana best turret akan bisa dicabut dengan mereka. Eman telah memberikan informasi Aboy. di mana Aboy menjadi target utama mereka menuju ke arah pelanggan Final Slash. Wow. Di follow yang tengah dari Close Band, tapi Uh-oh. Kenziski telah bersinar dengan Sky Pisar yang mereka miliki banget. Kevin, Namun sekali Sogun. nggak mampu. Apa terapkan dia dari Baloyski. Menutup dua pemain dari tim Bigetron by Vitality. Best surat di arah mid lane adalah satu-satunya penghambat minion dari Geek Fam untuk bisa masuk dan memecahkan base mereka. Dan Final Slash-nya gagal dari seorang Marcel. Apakah ini akan menjadi end the game? Oke, Apoy masih tadi dari Kenziski menahan badan. Poker Tring, fokus ke arah base. Mencoba Barbil. dimasukin ke arah belakang. Barbil dikeluarkannya. Yeay!